Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Dan semoga sharing konten bermanfaat mendapatkan pahala jariah, pahala yang akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Semoga. Saudara, kami sudah berusaha untuk streaming berkali-kali, namun koneksi gagal. Jadi kami alihkan ke offline dari materi atau dari konten yang sama, yakni terkait dengan idiom menarik pada lagu atau pada tembang iler-iler. Karya ada yang menyatakan Imam Sunan Ampel. Nah, ada beberapa idiom yang menurut saya, tentu saja ini terkait dengan posisi saya sebagai penulis puisi, ya sebagai kerennya sebagai sastrawan lah, kerennya sebagai penyair tapi ya penulis puisi, ya pecinta sastra Indonesia yang kebetulan juga orang Jawa sudah sering menyanyi lagu iler-iler. Jadi iler-iler ada beberapa idiom yang sangat menarik. Yang pertama adalah iler-iler itu sendiri. Ini jarang dibahas. Iler-iler itu biasanya dilewati. Biasanya fokusnya adalah pada blimbing. Penekno blimbing kui. Tapi sebelum blimbing tentu saja ada idiom yang sangat menarik adalah cah angon. Cah angon penekno blimbing kui. Nah, biasanya yang dibahas blimbing ini, hanya blimbing. Kemudian lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot tiro. Kanggo mbasuh itu untuk membasuh, untuk mencucikan dodot tiro. Ini ya, dodot at-taqwa hahuna, ya. Dodot tempat ada takwa di situ, ya. Dodot tiro. Why? Ternyata dodot tiro itu kumintir bedah ing pinggir, seperti kain yang sobek di pinggir. Kiwir-kiwir kalau bahasa Jawanya. Itu kiwir-kiwir itu. Kalau nggak didondomi, tidak dijerumati, itu bisa sobek, ya. Makin kecil. Jadi perlu di dondomono jumatono. Karena apa? Itu untuk sebo mengkosore. Ya. Untuk sebo mengkosore, untuk bekal di hari yang tidak ada cahaya lagi, ya. Yang sudah redup nantinya. Masa tua bisa, masa depan bisa, masa di mana kita terkalang tanah bisa, alam kubur bisa juga, untuk masa yang lebih panjang. Kemudian mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Nah, itu menuduhkan, itu juga menarik. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu yang tidak pernah dibahas, yakni iler-iler. Kenapa sih ya pakai iler-iler? Kenapa pakai iler-iler ya? Ini pertanyaan penting sebetulnya, tapi itu jarang dibahas. Tapi saya mencoba untuk membahasnya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Kalau iler-iler itu sering juga dilem, sering juga kalau di dalam misalnya di tempat lain namanya itu miana. Iler-iler dilem, biasa diambil minyaknya, atau miana.
Kenapa ya? Kok Bapak panjenenganipun Romo Kyai Romo Wali menggunakannya iler-iler. Saya baru ngeh setelah saya renungkan. Ternyata iler-iler itu adalah obat untuk mata. Obat untuk mata alias biasanya orang Jawa nyebutnya pupuh. Untuk pupuh. Agar matanya cereng, kembali jelas. Matanya melek tanpa kotoran. Maknanya, jadi penulis lagu iler-iler ini memberikan shock terapi. Melek matamu. Coba melek matamu. Nih ada iler-iler. Melek matamu. Kalau pelekan ya, kalau mata. Pelekan, nih ada iler-iler. Jadi untuk shock terapi, membukalah matamu. Fanzuru. Ya, lihatlah kalian semua. Itu iler-iler. Ya, ini memang jarang dibahas. Ini tidak bisa dibahas kalau kita tidak tahu fungsi iler-iler. Karena semua kan kita bahas fungsinya sebetulnya. Ya, misalnya kita main cah angon, bocah angon. Kok nggak kayak lagu-lagu pangeran? Ingat so dalem, enggak, pakainya Cak Angon. Ada karakteristik yang menarik dari Cak Angon dibandingkan dengan penguasa atau raja atau sultan. Nah, sekarang lagi ngetop sultan. Ya, mereka punya kekuasaan, mereka punya kekuatan tuh sultan. Tapi ya, tidak mesti itu adalah sultan nasiro, ya, kekuatan yang menolong. Tapi Cak Angon ini karakteristik yang sangat menarik dari Cak Angon itu anak pengembala. Karakteristik seorang pengembala itu betul-betul ngrumat angonannya, ngrumat hewan-hewan piaraannya, hewan-hewan gembalanya itu dalam hal yang sangat positif. Diperhatikan makannya. Masa sekarang banyak yang nggak makan dari diperhatikan. Ya, itu akan diminta pertanggungjawaban juga. Kalau Cak Angon enggak, Cak Angon itu benar-benar itu dibimbing dan juga hati-hati, ya. Cak Angon ini karakteristiknya mengarahkan hewan piaraannya untuk tidak makan, ya, mungkin di daunan apa yang bukan di tempat terbuka punya orang lain, nggak boleh itu. Para pengembala akan selalu menghalau untuk tidak misalnya ke sawah, untuk tidak merusak tanaman. Itu. Penguasa sekarang malah berkolaborasi katanya kan, malah berkolusi, ya, berkolaborasi dengan itu semua. Makannya sumber yang halal, sumber yang haram itu kalian diembat semua. Sehingga subhanallah, masya Allah, kita melihat negeri ini itu korupsi, kolusi, nepotisme nggak hilang-hilang. Ya, nggak hilang-hilang.
Ya, itu karena memang konsepnya penguasa. Konsepnya memang penguasa. Jadi aku harus menguasai. Lu harus terima. Tidak terima, N. Jadi sangat sangat sangat. Nah, eh, Romo Wali ini memberikan idiom Cak Angon untuk mengembalikan, untuk mengembala, untuk mengopeni agar semua yang dipelihara, yang diangon itu betul-betul sehat sejahtera, ya, sehat sejahtera dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tidak mencelakakan. Makanya sampai-sampai ada cerita tentang, mungkin juga para wali ini dikisahkan cerita dari sahabat ya yang ingin membeli kambing seorang gembala, tapi orang gembala itu tetap berpegang bahwa dia itu ada yang mengawasi kan. Ya itulah seorang pengangon itu akan memiliki karakteristik dia selalu diawasi. Sehingga dia tidak mau macam-macam. Nah, Cak Angon penekno blimbing kuwi. Nah, blimbing kuwi itu banyak dibahas terkait dengan 5 star ya. Kait dengan 5 star, 5 bintang ya, 5 rikitan ya, sebagai buah bintang 5. Bintang 5 menunjukkan high class, juga menunjukkan kalau biasanya dalam dakwah biasa dikaitkan dengan rukun Islam. Jadi spirit yang sudah anglilir ya, banyak yang menyanyikannya itu dengan sumilir ya. Jadi ler iler tandure wisumilir. Tandurannya itu bukan sumilir. Sumilir itu angin. Ya. Tetapi saya baca di salah satu buku waktu saya ada di pondok, itu bukan sumilir. Cak Angon, penek nobli bukan dari Cak Angon. Ler iler, lihat matamu, kan? Lihat matamu tuh dengan jelas. Hilangkan kotoran-kotoran dengan niana, dengan iler. Ler iler, tandure wus anglilir. Tanamannya itu sudah bangkit, sudah anglilir, sudah terbuka matanya. Anglilir, bukan sumilir. Kalau sumilir itu angin sumilir iya, tapi miana itu anglilir. Tadinya kalau miana ditanam, terus ya, itu biasanya melengkung dulu. Nah, anglilir itu gini, kelak, to be erect, jadi tegak, itu namanya anglilir. Ya, makanya saya baca di buku itu lebih tepat tuh anglilir. Tandure wis anglilir, jo ijo royo kasungguh penganten anyar. Tanaman yang sudah anglilir itu, ajaran-ajarannya sudah dibangkitkan itu, spirit yang sudah itu sudah bangkit. Ya, bangkit. Itu bangkitnya itu laksana kemanten baru ya, manten anyar tuh mempelai baru yang aduhai ya, segalanya indah, yang lain kos ya. Jadi itu ya. Kenapa menggunakan anglilir ya, tadi saya lebih tepat anglilir karena sumilir itu bukan begitu. Ini itu reduksi. Anglilir, bangkit. Itu kalau diterangkan dengan kata bangkit itu semakin bisa spirit tinggi. Anglilir jo ijo royo seperti pengantin baru.
cah angon, cah angon. Kalau sudah dengan nilai-nilai itu, dengan iman yang sudah, dengan keyakinan yang sudah tertanam dan sudah bangkit, anglilir dalam diri, iman yang sudah bangkit dalam diri, maka harus memperjuangkan. Nah, ini yang sering dibahas adalah penekno blimbing kuwi. Ya, petik buah star fruit, 5-star fruit itu, blimbing itu untuk sebo mengko sore, untuk bekal, untuk berkongko-kongko, untuk masa depan, untuk saat-saat surup srengenge. Nah, jangan sampai ada sendakalaning lagi ya, karena pernah kan ada sendakaling Majapahit, nah dan sebagainya. Nah itu kemudian kita memperjuangkan itu harus lunyu-lunyu penekno, berat pun harus diperjuangkan, karena itu semua akan bisa untuk membasuh dodotiro, untuk membasuh hati kita. Why? Dodotiro, dodotiro, gumintir bedah ing pinggir, dondomono jrumatono, kanggo sebo mengko sore. Jadi hati kita, dada kita itu sudah tercapik-capik seperti kain yang bedah, yang sobek di pinggir, udah kibir-kibir, tinggal buang. Karena perjalanan hidup kita, karena ya kalau ikuti puisinya Hairul Anwar, sudah remuk. Mengapa? Mengembara di negeri asing. Kita itu banyak sekali tidak menjalankan hal-hal yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga tercabik-cabik. Banyak dicabik-cabik oleh oligarki, banyak dicabik-cabik oleh kapitalisme, banyak dicabik-cabik oleh komunisme, banyak dicabik-cabik oleh anak haram mereka, perselingkuhan mereka. Sekarang kan komunisme dan kapitalisme berselingkuh. Saya muat ini pada saat membahas COVID. Kalau betul, saya tulis di media, di YouTube saya, kalau betul COVID itu dibiayai ternyata oleh Amerika karena kerjasama kedelai dan babi, berarti COVID itu adalah hasil perselingkuhan kapitalis dan komunis. Teman saya gegrek ketawa, ya, anak haram dari perselingkuhan komunis dan kapitalis itu adalah COVID. Saya bilang begitu karena berdasar dokumen itu dibiayai oleh dari kapitalis dan dilakukan di negeri komunis. Jadi itu anak haram dari perselingkuhan babi dan kedelai. Ada juga judul babi dan kedelai, di babi dan kedelai menyatukan Cina dan Amerika. Itu ada. Saya ulangi lagi, jadi berbagai idealisme, berbagai nilai-nilai yang asing dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu telah mencabik-cabik dada kita sehingga
Hairil Anwar sampai bilang, aku hilang bentuk, remuk. Nah, kalau dalam bahasa atau dalam idiom ilar-ilar adalah kumintir wedah ing pinggir. Sama, Hairil Anwar juga akhirnya pengen kembali. Ini juga harus dikembalikan. Dondomono jrumatono kanggo sebo mengko sore. Dondomono dijahit, jrumatono itu dijerumati, kembalikan agar bisa nempel lagi, biar bisa jadi satu lagi. Taba ya tubuh taubatan, kembalikan dengan taubat. Ya, kalau digambarkan dalam Hairil Anwar, di pintumu aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Akhirnya kita kembali, taubat, harus taubat di pintu Allah SWT. Taba ya tubuh dondomono jrumatono, untuk bekal hidup sebo mengko sore, saat-saat matahari sudah surup, saat-saat senja, saat-saat kita tua, saat-saat kita di kalang tanah, saat-saat kita harus melewati Shiratal Mustaqim, saat-saat kita di padang mahsyar. Hanya taubat nasuha dengan nilai-nilai yang betul-betul Islami itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang nafsul mutmainah, ya, orang yang punya nafsul mutmainah, yang bisa dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, seperti yang kemarin saya jelaskan. Nah, jadi idiom di sini sangat menarik bagi saya sebagai seorang penulis puisi, menggunakan ilar-ilar. Apa sih ilar-ilar? Nah, ini jarang dibahas memang. Nah, ini saya bahas, ya. Ilar-ilar ternyata kalau saya melihatnya, memahaminya, oh, Pak Wali ingin kita itu melek sejelas-jelasnya dengan pupuh iler-iler, dengan tetes mata dari iler-iler itu, karena iler-iler menghilangkan beleken, iler-iler menghilangkan mata rabun. Jadi kita diminta untuk lihat sejelas-jelasnya. Sama, ya. Kaifa yang zuna afala yang zuna kaifa ibili kaifa khuliqat. Itu kan suruh melihat. Apa kamu tidak melihat onta itu diciptakan? Nah, ini kita disuruh melihat bahwa nilai-nilai yang disebarkan oleh para wali sudah anglilir. Sekali lagi, saya baca di sebuah buku adalah anglilir, bukan sumilir. Sumilir angin, tapi kalau anglilir ada tanaman yang tadi iret, to be iret. Ya, jadi tegak. Nah, itu harapannya nilai-nilai itu tegak. Ya, jadi pertama adalah ilar-ilar sendiri. Itu ada untuk gebrakan agar kita itu melek, mengamati dengan benar, ya, apa yang dikatakan, apa yang telah di hijau-hijau royo-royo itu, ya, sudah hijau-hijau royo-royo. Di zaman Orde Baru ada hijau-hijau loyo-loyo. Hijau-hijau loyo-loyo, banyak anggota DPR Islam tapi loyo-loyo. Jadi memperjuangkannya ya yang itu yang dulu diberontak oleh HMI MPO kan. Nah, ingin monoloyalitas, padahal kita memang berbineka dalam nilai-nilai itu, ya, dengan filosofi hidupnya yang berbineka tunggal ika. Kalau bernegara memang dengan Pancasila sebagai sumber hukum negara, ya, sebagai
Yudhisthira ya. Kemudian itu iler-iler sendiri dahsyat. Melak lu. Bahasa Jawa. Cara melak lu. Cuman diperhalus dengan ler iler, lihatlah tandurnya sudah semilir. Kalau iler yang banyak di Jawa itu yang ungu ya, yang dilem, nila. Penek no bing apa namanya, wis anglilir ya, tandure wis anglilir, yang disebarkan, yang ditanam sudah mulai sudah mulai bangkit. Kita harus setelah bangkit ijo royo kasungguh pengantin anyar kan, sudah bangkit dan menyenangkan. Dengan demikian, ayo kita semua berkarakter sebagai pengembala yang ngopeni, memperhatikan, menjaga angonan kita. Konsep penggembalaan ini ya dipakai di gereja, terutama Katolik ya, pengembalaan itu memang harus seperti itu. Pengembalaan caangon untuk apa? Jihad. Itu jihad. Jihad, gampangannya begitu. Jihadnya apa? Lunyu-lunyu yo penek no. Kita harus berjihad untuk menyembuhkan luka-luka ini, karena dada ini sudah penuh dengan sinkretisme, ateisme saat itu ya, dan isme-isme lainnya ya. Termasuk bukan onanisme, enggak termasuk. Onanisme itu puisi saya ya, pertama masuk di antologi onanisme. Tapi ada anonisme ya, onanisme beredar ada, cuman belum dinyatakan oleh Darwono ya. Darwono menyatakan tahun 85-an. Itu adalah idiom itu maknanya. Nah, untuk itu taubat ya. Kita harus taubat. Jihad, taubat. Nah, baru akan melihat masa depan. Nah, kalau dalam bahasa tasawuf, al-bahr kal jihad. Ombaknya lautan itu adalah ladang jihad. Tidak hanya jihad untuk mencapai tengah lautan, kemudian harus menyelam, sehingga kita akan ketemu ad-durun, kita ketemu mutiara hikmah, perjuangan, manisnya jihad dan sebagainya. Tapi apakah di sana terus? Enggak. Para pejuang harus bangkit kembali ke perahunya untuk melayarkan syariat ya, kemudian memancarkan cahaya durunnya itu di dataran untuk sebo mengkosore. Karena apa? Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura hore. Yuk kita sama-sama melakukan tadi, bangkit, jihad, kemudian jihad dengan perjuangan yang indah, taubat, hanya kembali kepada Allah, hanya mengharapkan ridha Allah,
Nah, baru itu kita akan bisa sebo mengkosore. Baru kita akan bisa menikmati masa surup-surup kita. Nah, kalau begitu barulah kita berbahagia. Ya surah oh surah hore. Itu ada idiom kebahagiaan. Kebahagiaan. Innal muttaqina mafaza. Ya, orang-orang muslimin itu akan juga senang juga nantinya. Itulah beberapa idiom yang menarik dari tembang-tembang iler-iler yang iler-ilernya saya tafsir dengan tafsir logika kedokteran, ya, dan lain-lainnya kita bisa setel ulang apa itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semakin mencerdaskan kita dalam kecerdasan holistik, yakni al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Cerdas yang kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak ongkang-ongkang, tidak amburadul, tidak barbar, tidak arogan, dan kita bisa beramal untuk next ketika sore surup srengenge. Sekali lagi, semoga semakin cerdas dalam kecerdasan holistik, karena channel ini dibangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya channel ini tanpa hoax, tanpa fitnah, tanpa namimah. Memang kadang kulil haqo walau kana muron, kadang-kadang terasa pahit karena memang kita harus menelisik, kita harus menganalisa, dan itu tidak mungkin kalau tidak dibedah. Dibedah pasti sakit. Demikian cerdas tanpa dusta, tanpa fitnah, tanpa adu domba diadu-adu. Demikian kata Rama Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.